Bu Mama Baso daerah Deong semua selamat siang. Di kesempatan kali ini ya, Ketong sudah terhubung dengan Ketong punya reporter yang ada di Sumba Timur, Kakak Yunia Boling, yang akan menyampaikan laporan terkininya terkait dengan pelatihan membaca berimbang untuk fasilitator daerah yang dilaksanakan oleh Yayasan Literasi Anak Indonesia. Kira-kira seperti apa tanggapan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur? Sudah bersama-sama dengan Kakak Yunia Boling, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur. Kakak Yuni, silakan untuk laporannya. Baik, selamat pagi pendengar RRI. Dimanapun berada, saya Yunia Buling dari Wengapu, Sumba Timur, melaporkan langsung dari Hotel Elvin, Sumba Timur. Saat ini saya bersama dengan Kabid Pembina SD Kabupaten Sumba Timur, Bapak Umbu Undilu Hamadika. Kepada Bapak. Ya baik, selamat pagi Ibu, selamat pagi pemirsa RRI Kupang. Ya, izinkan saya Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Kabupaten Sumba Timur mewakili Pak Kadis yang berhalangan atas nama pemerintah daerah. Pertama-tama tentu bersyukur ya, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kerjasama atau kepercayaan yang diberikan oleh Yayasan Literasi Anak Indonesia ya untuk bersama-sama dengan pemerintah kabupaten itu. Tujuan besar kita adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia secara khusus literasi di Kabupaten Sumba Timur. Ya, sesungguhnya memang ya banyak sekali pemerhati pendidikan atau ekosistem pendidikan itu yang bersama-sama dengan pemerintah. Tentu tugas pemerintah itu bersama-sama ya dengan teman-teman semua pemerhati pendidikan ini untuk merumuskan, mencari jalan atau metode yang paling baik, ya, yang paling tepat untuk kita terapkan untuk daya dongkrak literasi di Kabupaten Sumba Timur secara khusus, ya, secara luas tentu di Sumba dan seterusnya. Mungkin seperti itu, Ibu. Iya, Pak Umbu. Iya. Baik, ini kan suatu gerakan yang luar biasa ya, di mana dari fasilitator daerah mereka dilatih untuk bisa mengajarkan kepada anak-anak SD nantikah untuk bisa membaca secara baik, benar, dan memahami makna dari bacaannya tersebut, Pak. Betul sekali, Ibu. Jadi apa yang dibawa oleh teman-teman YLAI ini ya terkait dengan membaca berimbang itu fokusnya nanti di literasi dasar, adanya di sekolah dasar, ya, adanya di SD. Ya harapan kami dengan metode ini ya dapat mendongkrak menjadi metode baru untuk kita terapkan di sekolah dasar di Kabupaten Sumba Timur. Karena sesungguhnya memang kami setiap tahun itu kan diukur ya, tingkat pemahaman literasi itu lewat ANBK, ya, lewat asesmen. Ya. Keadaan kita setiap tahun itu kinerja pemerintah itu diukur di situ terkait dengan pengembangan literasi numerasi di Kabupaten Sumba Timur ini. Iya, berarti untuk fasilitator daerah ini apakah dari guru-guru atau memang ada tenaga ahli yang disiapkan untuk nanti mereka akan membimbing anak-anak ataupun melatih siswa-siswi khususnya anak-anak sekolah dasar tingkat awal begitu Pak untuk bisa lancar membaca dan memahami bacaan mereka. Ya baik Ibu, memang untuk fasilitator daerah yang kita siapkan ini, untuk yang membaca berimbang ini adalah kepala sekolah, guru yang kita anggap cakap, berkualitas dan mampu ya, untuk menjadi ya fasilitator, ya, untuk mengimbaskan ini nanti itu baik di sekolah asalnya maupun di sekolah sekitar. Ya. Jadi di Sumba Timur itu ada 264 sekolah, jadi agak banyak memang. Dan yang terlibat saat ini itu baru 10. Jadi artinya 10 ini dianggap kami pilih yang kami anggap itu ya bukan terbaik, artinya baik, ya, layak untuk dia itu menjadi fasilitator daerah. Jadi mereka lah nanti itu menjadi ya, semacam trainer dalam training selanjutnya itu. Baik. Kurang lebih seperti itu.
Baik, jadi nanti 10 fasilitator daerah ini mereka akan melatih lagi guru-guru di tiap-tiap sekolah ya, SD begitu ya Pak ya? Betul sekali Ibu, betul sekali. Baik, baik. Iya, dan kalau dari Dinas Pendidikan sendiri, Pak, kalau untuk selain program yang dilakukan, pelatihan yang diberikan oleh Yayasan Literasi Anak Indonesia, apakah ada juga program-program khusus yang sudah disiapkan sehingga anak-anak di tahapan awal ketika mereka dari PAUD ataupun TK menuju ke SD, mereka bisa menyesuaikan diri ataupun bisa belajar mengikuti aturan yang ada di SD begitu, Pak? Ya baik Ibu, memang kalau dari pemerintah daerah sendiri sesungguhnya sudah ada, ya sudah ada yang itu namanya itu ya lihat gerakan literasi terpadu. Iya. Ya tentu ini kan harus ya, sesuatu itu baik itu kan kalau dibandingkan dengan yang lain, ya. Ya, harus ada pembandingnya sehingga kita bisa tahu bahwa ini metode ini baik atau kurang tepat atau bagaimana. Ya. Selama ini kita masih melakukan itu dan diukur lewat asesmen nasional itu, ya puji Tuhan untuk tahun 2025 ini Sumba Timur dia mengalami kenaikan yang signifikan. Ya, kita sudah berada dalam tuntas muda dalam angka 60,11 ya kalau di rapat pendidikan itu angka sedikit di atas standar nasional. Standar nasional itu kan 60. Ya. Kita sudah 60,11. Itu perjuangan sekitar 4 tahun. Ya, kita mulai dari angka 32, 41, 46 dan sekarang berada pada angka 60,11. Ya. Saya kira kami sangat membutuhkan campur tangan dari pemerhati atau ekosistem pendidikan lainnya. Ya. Semakin banyak yang berpikir tentang pendidikan, saya kira itu akan semakin baik. Jadi tugas kita pemerintah sesungguhnya itu memfilter, ya, memfilter itu mana yang paling baik itu untuk kita pakai. Ya. Karena tidak semua baik, tapi pasti ada yang terbaik. Iya. Itu yang terbaik itu yang kita copy paste untuk kita terapkan di kabupaten ini. Iya, berarti bisa dikatakan bahwa ini kolaborasi antara pemerintah, khususnya dalam hal ini Dinas Pendidikan bersama dengan yayasan begitu ya Pak ya? Betul sekali Ibu, betul sekali. Iya. Baik Pak, terakhir himbauan kepada masyarakat ya, atau khususnya kepada orang tua agar bisa juga membimbing anak-anak. Karena kalau misalnya hanya dari guru saja ataupun dari fasilitator saja agak kurang ya. Bukannya tidak memahami, tapi kalau waktu lebih banyak kan anak-anak di rumah begitu Pak. Betul sekali Ibu. Jadi tugas pendidikan sesungguhnya itu bukan hanya tugas dinas pendidikan atau tugas guru di satuan pendidikan. Masyarakat ada di dalamnya, terutama orang tua. Kami guru dan dinas pendidikan ini punya waktu bersama anak murid itu kan hanya beberapa jam. Waktu lebih banyak itu adanya beliau di rumah. Anak-anak ini adanya di rumah. Jadi jangan kita menjadi orang tua itu yang apatis atau tidak peduli atau apa sebagainya. Kita harus menjadi orang tua juga yang betul-betul memperhatikan pendidikan anaknya. Ya, paling tidak terlibat anak itu di rumah itu dia seperti apa itu kan menjadi tanggung jawab orang tua. Sehingga jangan semua dianggap itu menjadi beban guru. Ya, nanti anak nakal sedikit gurunya begini. Padahal sesungguhnya waktu terbanyak itu kan adanya di orang tua. Iya betul. Ya, saya kira itu kata-kata terakhir saya untuk Bapak Ibu kan, karena saya juga termasuk punya anak juga. Iya, baik. Punya anak juga yang sekolah juga. Iya, jadi sesungguhnya kita ini ya, yang duluan ini harusnya di rumah, di lingkungan di rumah, baru kemudian dibina, dibentuk di sekolah. Baik. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Umbun Dilu Hamandika, Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Sumba Timur. Sukses selalu untuk semua kegiatannya untuk mencerdaskan anak-anak yang ada di Sumba Timur, Pak. Terima kasih, Ibu. Ya, selamat siang. Siang. Baik, pendengar, demikian untuk bincang-bincang kita ya bersama dengan Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Sumba Timur, Bapak Umbun Dilu Hamandika, SPMPA ya, terkait dengan pelatihan membaca berimbang untuk fasilitator daerah yang dilaksanakan oleh Yayasan Literasi Anak Indonesia. Beta Christian, selamat siang dan sampai jumpa.